Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 18-2. Pada hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2020. Baiklah, untuk kelas SKP 18-2 ini memang kita jatuh perkuliahannya pada awal minggu, yaitu hari Senin. Harapannya semuanya tetap semangat ya, karena berdasarkan yang sudah-sudah untuk SKP 18-2 ini memang rata-rata kalau untuk pagi ini untuk komunikasinya yang agak kesulitan ya. Jadi untuk kelas dimulai pukul 10 itu baru bisa kita berkomunikasi dengan baik. Tetapi tidak apa-apa karena ini memang sudah dari jadwalnya itu jam 8 ya, kita mulai untuk pagi ya. Nah, untuk kelas SKP 18-2 memang ini ada sedikit kendala terutama untuk masalah mengenai komunikasi. Jadi di sini sudah saya informasikan sebelumnya bahwa kita untuk berkomunikasi itu bisa melalui WA Group ya. Kemudian juga bisa melalui Classroom. Nah, di sini untuk beberapa tugas sebelumnya dikarenakan ada beberapa anggota yang mungkin belum aktif untuk masuk di WA Group, maka terkendala untuk penerimaan terutama untuk masalah tugas. Nah, di sini untuk kelas SKP 18-2 belum bisa saya tambahkan untuk materi pada pagi hari ini. Tema kita masih sama, menampilkan data karena masih ada kecenderungan untuk belum paham tentang materi ini. Sehingga perlu saya review kembali atau saya ulangi kembali untuk penjelasan dari menampilkan data. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu. Untuk menampilkan data, saya ulang kembali biar lebih jelas lagi untuk kelas SKP 18-2. Nah, untuk persiapannya apa saja yang perlu dilakukan? Sekali lagi untuk persiapan, ini mohon memperhatikan software-software yang memang dibutuhkan di sini. Jadi kalau Anda membuat atau menggunakan software yang berbeda, otomatis nanti ada hal yang tidak diinginkan. Contohnya, database tidak terbaca. Kemudian untuk web browser juga mungkin tidak mendetek seperti itu ya. Nah, makanya di sini untuk persiapan yang dilakukan itu meliputi yang pertama itu membuat database yaitu Microsoft Access. Untuk Microsoft Access-nya nanti Anda hanya membuat database, kemudian setelah selesai bikin tabel, jangan lupa diisi datanya. Karena sesuai dengan tema kita untuk pagi ini itu adalah menampilkan data. Sehingga kalau kita ingin menampilkan di browser lebih baik database-nya itu Anda isi terlebih dahulu. Minimal 5 record ya. Nah, kemudian yang kedua, buat script ASP-nya. Nah, untuk script ASP ini boleh mengcopy dari worksheet atau silahkan diketik juga boleh. Nah, bagi yang mengcopy ketika nanti dipindahkan pada editor, itu mohon diperhatikan beberapa tanda baca. Karena tanda baca di sini itu ada yang penerimaannya berbeda ya. Jadi dalam hal ini menjadi atau diterimanya itu sebagai teks. Otomatis kalau diterima sebagai teks, maka dia tidak akan menjadi perintah. Nah, ini mengakibatkan skrip yang seharusnya itu menghasilkan layout A itu menjadi tidak tampil karena tampilannya atau perintah yang harusnya untuk menampilkan itu dianggap sebagai teks. Nah, kemudian yang ketiga, kita menyiapkan web browser. Untuk web browsernya sendiri ini bebas, boleh pakai Mozilla, boleh pakai Chrome, silahkan ya. Kemudian yang keempat, menyiapkan web server. Nah, untuk web servernya kita sama pakai baby web semua ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu Anda persiapkan untuk kelas SKP 18-2, yaitu untuk Adobe BS.inc. Jadi, file Adobe BS.inc ini bisa di-copy
dari file yang sudah saya berikan, baik melalui Classroom maupun WA Group, ya. Di mana Adobe BS.INC ini sebenarnya bisa diketik atau boleh mengcopy. Kalau kita lebih baik menggunakan yang sudah ada, kita copy saja ya. Jadi tinggal mengcopy filenya yang sudah jadi, terus kita masukkan. Kenapa? Karena untuk meminimalkan faktor human error. Biasanya kalau ngetik ulang atau membuat sendiri itu banyak faktor salahnya dibandingkan yang mengcopy ya. Nah, kemudian untuk file Adobe BS.INC ini merupakan sebuah file yang diperlukan ya untuk koneksi antara database dengan skripnya. Ya, kenapa butuh koneksi? Karena kalau tidak kita koneksikan, maka database tadi tidak bisa tampil di browser. Nah, untuk mengkoneksikan selain menggunakan web server, kita juga butuh file khusus yang arahnya nanti untuk koneksi langsung ke database, yaitu file Adobe BS.INC seperti itu. Gitu ya. Nah, ini persiapan yang diperlukan. Saya kira sudah paham. Saya ulangi. Membuat database, jangan lupa diisi minimal 5 record. Kemudian yang kedua membuat script, boleh di copy, editornya juga bebas. Jangan lupa disimpan dengan format .asp. Kemudian menyiapkan web browser juga bebas. Dan yang keempat menyiapkan web server, ini menggunakan baby web. Kemudian yang kelima menyiapkan file Adobe BS.INC. Nah, berikutnya ini contoh untuk pembuatan program tampil datanya. Ini dari awal ya, jadi kita bikin database-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat tabel, diingat-ingat terutama untuk nama database maupun nama tabelnya. Karena nama dari database maupun nama tabel nanti akan masuk ke dalam script. Nah, itu tolong diperhatikan. Kemudian untuk fieldnya ini ada nama, ada alamat, ada telepon, ada email. Tolong diperhatikan juga untuk jumlah field yang ada di sini. Kita ketahui bahwa untuk memanggil database dari akses untuk bisa tampil di browser, ini kita menggunakan sistem indeks, di mana indeks ASP itu dimulai dari angka 0. Berarti nama ini adalah indeks ke 0, alamat itu indeks 1, telepon itu indeks 2, dan email ini adalah indeks ketiga. Nah, berikutnya untuk penjelasan programnya, di sini untuk paragraf yang pertama ini pada intinya ada satu, menentukan lokasi penyimpanan database. Ya. Nah, untuk lokasi penyimpanan database ini sebaiknya Anda jadikan satu antara program, database, web server maupun file Adobe BS.INC-nya. Jadi semua jadi satu dalam satu folder yang sama dan terletak di localhost. Ya, nah kalau ternyata letaknya itu berbeda, silahkan Anda tuliskan lokasi penyimpanan dari file atau alamat tadi itu secara rinci di sini. Sebagai contoh, f.2/data/alamat.mdb. Misalkan seperti itu. Nah, setelah menentukan dari lokasi penentuan atau penyimpanan alamat database tadi, perintah selanjutnya adalah meletakkan perintah query-nya. Nah, untuk perintah query-nya di sini kita masukkan strSQL sama dengan, nah diapit oleh tanda petik karena kita ingin menampilkan data, maka kita menggunakan perintah select. Nah, diperhatikan nama database tadi ditempatkan di sini. Untuk nama tabel diletakkan di sini. Berbeda ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena kita ingin menampilkan, kita menggunakan perintah select. Nah, untuk file Adobe BS.INC-nya nanti akan terkoneksi dengan setting RS di sini. RS itu artinya record set. Ya, ini sudah mulai masuk ke database. Nah, untuk penjelasan paragraf berikutnya, ini kita menyediakan tempat untuk tampilnya data yang akan kita ambil dari database ke dalam browser. Kita tampilkan di browser. Nah, untuk media atau tempatnya itu menggunakan model tabel.
Jadi di paragraf yang kedua ini intinya kita menyiapkan tempat untuk tampilnya database dalam bentuk tabel. Nah, berikutnya pada paragraf yang ketiga, disinilah intinya. Jadi di sini ini kita mulai melakukan proses koneksi dari database dengan bantuan dari web server untuk terkoneksi dengan browser, sehingga nanti hasil dari database itu akan tampil di browser. Nah, untuk tampilnya nanti modelnya itu per baris. Jadi misalkan nama Lena, kemudian alamat jalan Kepodang 3 misalkan. Seperti itu sampai selesai dulu nanti ditampilkan. Nah, kalau sudah selesai baru baris berikutnya. Sistemnya seperti itu. Nah, pada paragraf yang ini intinya kita membuat satu proses tentang menampilkan data. Ingat bahwa tadi untuk menampilkan kita menggunakan fungsi indeks, di mana indeks pada ASP itu dimulai dari angka 0. Nah, di sini berarti kalau sudah masuk ke RS0, berarti dia akan langsung mengacu pada field nama. Nanti akan mengambil rekod pertama dari kolom nama. Misalkan tadi kok namanya Agus di situ, ya nanti akan tampil nama Agus di situ. Kemudian respon.write di situ ada RS1 ya. Untuk RS1-nya di sini masuk ke kolom atau field alamat. Misalkan rekod pertamanya adalah Jalan Melati 27, ya berarti itu nanti yang tampil. Begitu seterusnya RS2. RS2 masuk ke telepon. Nah, telepon data pertama yang terekod di sini adalah 085 sekian. Nah, itu nanti muncul. Kemudian RS3 email. Untuk email misal tadi agus@gmail.com misalkan seperti itu. Nah, nanti ini akan satu baris dulu muncul, kemudian ada perintah rs.moveNext, berarti bergerak pada rekod selanjutnya. Nah, untuk berpindah dari 1 ke angka 2, angka 3 untuk nomor urut, ini menggunakan proses increment. Jadi untuk fungsi variabel X di sini ini hanya untuk menampilkan angka saja. 1, 2, 3 seperti tampilan urutan. Sedangkan untuk rekodnya sendiri itu menggunakan RS. Ya, hati-hati di sini ya. Jadi ada perbedaan fungsi X dan fungsi RS di sini. Nah, untuk menampilkan sampai selesai itu menggunakan perulangan dual sama loop ya. Jadi ini diulang sampai data habis. Kalau sudah habis maka dia akan exit atau keluar dari program. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi sekali lagi ini adalah alamat localhost-nya ya. Kemudian di sini ada nomor 1 2 3 4. Nah, di sini untuk nomornya itu hasil dari tampilan yang tadi. Jadi ada X sama dengan X1 yang increment ya. Sedangkan yang nama Siska, kemudian Jalan Gajah, nomor telepon 706 sekian, kemudian untuk emailnya seperti ini sampai dengan selesai, itu tadi ditampilkan efek dari perintah RS0, RS1, RS2 dan seterusnya ya. Jadi ini kalau kita lihat hasil tampilannya untuk perintah tampil SQL. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat sekali lagi untuk hasil dari kelas SKP 18.2. Pada pertemuan minggu sebelumnya ini ada tugas untuk pembuatan tema ya dari program aplikasi. Kalau Anda tidak mengumpulkan temanya atau tidak membuat temanya, maka tidak akan bisa melanjutkan ke proyek berikutnya. Karena untuk mata kuliah web 2 ini nanti memang saya arahkan ke proyek aplikasi seperti itu. Nah, di sini kita lihat dulu untuk tugas yang sebelumnya untuk pembuatan tema ya. Jadi di sini coba kita lihat dulu yang punyanya Mas Agung. Ini ternyata sudah menyerahkan meskipun ada keterlambatan. Kita cek dulu untuk pembuatan tema datanya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oke.
Ini adalah program yang dibuat. Ya, membuat. Ini skripnya. Oke, ini untuk tugasnya. Itu menampilkan data teman-teman ya. Sudah oke nih. Ya, meskipun terlambat tapi saya hargai di sini bahwa Anda sudah menyelesaikan dengan baik. Oke. Lanjutkan. Berarti ini sudah bisa untuk tampil datanya ya. Bagaimana menggunakan programnya. Ini sudah bisa. Kemudian untuk temanya sendiri, ini kan baru nama teman ya. Jadi ini tugasnya kan membuat tema. Nah, coba kita cek dulu untuk tugasnya punyanya Mas Tingal. Oke, ini pembuatan tema. Yang ini sudah saya tutup. Kemudian yang satu lagi punyanya Mas Tingal. Jadi, nah yang diminta itu seperti ini. Tolong diperhatikan yang lainnya ya. Jadi tugas pada minggu yang sebelumnya ini kan pembuatan tema data untuk program aplikasi. Nah, berarti Anda harus menentukan tema dari proyek yang nanti akan Anda buat. Tema itu contohnya apa, Bu? Misalkan dari contohnya Mas Tingal Cahya ini. Ini dia membuat tema program menampilkan daftar penyewa rental mobil. Berarti nanti datanya itu tentang persewaan rental mobil. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, kalau kita lihat dari punyanya Mas Agung tadi masih data teman-temannya ya. Jadi, apakah nanti itu bisa dijadikan untuk proyek aplikasi? Karena untuk contoh tema itu banyak sekali. Contohnya ada data tentang buku. Kemudian ada data tentang mahasiswa. Data tentang produk. Produk pun macam-macam ya. Mungkin ada produk ponsel. Kemudian ada juga untuk produk elektronik. Kemudian ada produk garment. Banyak sekali data tema yang bisa diambil di sini. Dan silahkan dipilih. Jangan sama, jangan kembar. Ya, kalau yang dari contoh yang saya berikan pada program sebelumnya, itu kan temanya tentang data temannya ya. Jadi intinya adalah bagaimana menampilkan identitas nama-nama teman Anda. Nah, usahakan seperti punyanya Mas Tingal ini, nanti datanya itu sudah ada perbedaan. Ya, jadi di sini persewaan rental mobil. Nah, di sini ini kan datanya sudah berbeda. Jadi ada nama penyewa, alamat penyewa, kemudian untuk merek mobilnya, kemudian untuk transmisinya, biaya sewa per hari. Nah, ini sudah beragam. Mungkin nanti yang memilih tema tentang barang elektronik, mungkin jenis produk elektroniknya, kemudian harganya, kemudian nama produknya, kemudian merek produknya, ya. Kemudian mungkin jumlah stoknya di dalam gudang dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu contoh. Saya berikan contoh lagi yang lain. Misalkan data atau tema tentang buku. Nah, buku ini ada kode buku, nama buku, judul buku, nama pengarang, nama penerbit, ya, tahun terbit buku, jumlah halaman, harga. Nah, banyak sekali data yang bisa dimasukkan di sini. Makanya saya minta untuk tema ini tolong diperjelas terlebih dahulu untuk kelas SKP 18.2. Contoh punyanya yang Mas Tingal ini sudah oke sekali. Jadi dia memberikan tema ya. Jadi nanti tolong diperhatikan teman-teman yang lain bisa diperbaiki untuk tugas yang pembuatan tema ini. Karena dari tema inilah nanti program akan berlanjut. Selama tema belum betul, saya tidak bisa melanjutkan proyeknya. Nah, di sini dia menampilkan daftar penyewa rental mobil. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang lainnya saya minta kalaupun ada tugas itu tolong nanti mengumpulkan ya. Kemudian di sini coba ini punyanya Mas Agung Wibisono ini.
Saya berikan tambahan komentar. Tambahkan tema data yang Anda ambil. Contoh, data karyawan atau mungkin data produk. Dalam kurung sebutkan jenis produk. Misal produk elektronik ya. Produk garment, kan banyak sekali contohnya di sini ya. Nah, jadi seperti itu yang saya harapkan di sini nanti untuk bisa diperbaiki dari tempatnya tugas teman-temannya ini. Nah, saya kira itu ya. Kemudian sekarang untuk tugas yang berikutnya ini saya cek lagi. Coba untuk yang pembuatan menu utama, saya akan lihat dulu apakah sudah sesuai atau belum. Kemarin dari tugas itu diminta untuk membuat menu utama, berisi profil Anda, program tampil data yang sudah sesuai dengan tema yang dipilih Anda tampilkan kembali, kemudian hanya itu dulu isinya. Ya, nah yang di capture itu mulai dari database-nya, coding untuk tampil data, profilnya, kemudian coding untuk profilnya. Nah kita lihat tugas yang diserahkan ini sudah ada beberapa. Oke, saya cek dulu. Ini dari punyanya Mas Bahrian Asalam. Oke, dicek dulu di sini. Oke ya, jadi ini capture-nya untuk database. Ini capture script-nya. Oke, ini mungkin peserta ini ya. Peserta game ini punyanya Mas Bahrian. Alamat, nomor HP, judul game. Nah, minta tolong ini disebutkan temanya. Tema data Anda tentang data apa? Misal data karyawan, data mahasiswa, atau apa. Harus jelas sesuai tugas sebelumnya. Ini belum sesuai ya, karena saya kan mintanya ada profilnya. Jadi ini mengumpulkan harusnya di classroom yang sebelumnya ini. Ya, jadi ini ya, saya berikan nilai dulu biar bagaimanapun sudah mengerjakan tugas ya. Oke. Kemudian berikutnya Mas Hanif. Jadi memang untuk SKP 18.2 ini saya harus khusus untuk pembuatannya atau penjelasannya karena memang harus hati-hati, banyak yang nggak paham seperti itu ya. Nah, di sini ini juga sama. Ini datanya, aduh ini sama saja ini. Jangan mengcopy ya. Jangan mengcopy tugas. Tema harus berbeda dengan temannya. Karena jenis tema banyak sekali. Kamu bisa ambil misal data buku, data produk, dan lain-lain. Ini langsung kalau ada yang sama, saya nggak mau tahu ya, karena yang saya cek itu kan pertama ini ya, saya temukan yang berikutnya langsung. Jadi saya nggak mau kalau tugas itu hanya asal mengumpulkan yang penting ada. Jangan ya,
Anda harus paham dulu tugas yang Anda buat ini sudah sesuai dengan permintaan atau belum. Karena kalau tidak sesuai, otomatis juga nanti hasilnya fatal. Antara yang diminta dengan yang dikumpulkan itu tidak sama. Ya, tolong dibaca dulu tugasnya. Panggung Rigi Son. Oh ya, ini persewaan Son. Untuk tema, tolong dijelaskan itu data tentang apa. Kemudian perhatikan pertanyaan dengan tugas yang kamu kumpulkan. Ya, jadi saya sering melihat ini kecenderungan mahasiswa langsung mengumpulkan tanpa mencek terlebih dahulu bagaimana pertanyaannya. Apakah sesuai atau tidak, betul atau tidak, seperti itu ya. Jadi ini tuh masih tugas yang pertama kemarin, ya, belum menu utama ini. Ini Anda salah memasukkan memasukkan ke classroomnya, ya. Oke, untuk punyanya Reza saya cek dulu. Saya belum tahu nih apakah sama mengcopy atau judul game. Saya nggak tahu loh ya yang mengcopy yang mana. Jangan mengcopy. Tema data itu banyak sekali. Bisa data produk, bisa data karyawan, dan lain-lain. Tolong perhatikan isi tugas sebelum membuat. Nah, jadi ini instruksi juga buat semuanya. Kalau Anda ingin mengumpulkan tugas, tugasnya ini kan sudah berbeda-beda. Jadi gini, ini dari yang ini saja petunjuknya ya. Untuk petunjuknya. Pada yang dikumpulkan oleh mahasiswa seperti Mas Reza, Mas Hanif, terus siapa tadi Rijalul Khoir, Bahrian, ya tolong perhatikan. Ini mintanya buat program untuk menu utama. Menu utama Anda di mana? Dari jawaban yang Anda kumpulkan ini, saya tanya. Ada enggak di sini menu utama? Enggak ada kan? Adanya langsung database terus tampil. Nah, itu harusnya ada pada tugas yang sebelumnya. Jadi, sebelum mengumpulkan tugas, itu tolong dibaca dulu petunjuknya. Ini kan ada ya yang sebelumnya ini. Jadi, yang sebelumnya ini yang tanggal. Nah, Anda mengumpulkan yang di sini. Kalau sudah masuk classroom, ya dikumpulkan sesuai plotnya. Jangan asal mengumpulkan. Kalau asal mengumpulkan nanti tugasnya jadi berbeda-beda, ya. Jadi di sini tugas yang pertama itu adalah membuat tema. Untuk tema bisa mencontoh punyanya Mas Tinggal ini yang paling benar, ya. Di mana benernya? Yang pertama dia memasukkan nama, identitas, nama, kemudian kelas, mata kuliah. Nah, kemudian temanya itu ada di sini. Program menampilkan daftar penyewa rental mobil. Nah, yang dikasih tanda petik ini loh. Ini temanya. Nah, seharusnya Anda semua tadi yang mengumpulkan di tugas yang kedua, itu seperti ini. Tinggal menambahkan saja temanya. Buat yang sudah betul. Buat yang masih saya berikan caption mengcopy, silahkan diganti untuk data yang lain. Ya, jadi usahakan kalau Anda ingin mendapatkan nilai yang baik, ya harus direvisi untuk tugasnya dan kumpulkan sesuai permintaan. Seperti itu. Ya, dikumpulkan sesuai permintaan. Ini yang diminta.
Jadi harapannya seperti itu ya. Kalau bisa itu Anda ketika akan mengumpulkan itu diperhatikan dulu ya. Kira-kira apakah bisa atau tidak? Ya. Kira-kira apakah bisa atau tidak untuk menyesuaikan dengan tugas yang saya minta pada kelas SKP 18.2. Ya, jadi harapannya sekali lagi minta tolong sekali untuk kelas SKP 18.2 ini warning ya untuk kelas Anda sudah mendapatkan 2 buah tugas. Jangan sampai setiap tugas terlewatkan karena ini memang pemrograman sehingga setiap pertemuan itu selalu ada tugas untuk praktikum. Kalau tidak dipraktekkan maka tidak bisa. Nah, buat yang ketinggalan, itu tolong ketika Anda ketinggalan membuat tugas, ya dikumpulkan sesuai temanya. Sesuai tema tugasnya, jangan langsung dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dibaca dulu dong petunjuk pembuatan soalnya, ya. Sudah untuk lingkup mahasiswa ini harusnya bisa lebih mandiri untuk membaca tugas. Jadi ketika dikumpulkan tidak terjadi miss. Ini kan tugasnya pembuatan menu utama. Nah, mungkin sebagai contoh kalau yang masih ada yang bertanya seperti Mas Agus sama Mas Tingal yang mungkin sudah niat untuk membuat tapi tetap belum paham ya. Ini saya contohkan untuk pembuatan menu utama. Coba ini saya ambilkan dari kelas yang SKP ini, yang sebelumnya ya. Nah, di sini juga sama ada tugas sebetulnya dan tugasnya juga sama ini ada tugas untuk menu ya. Jadi di sini coba kita lihat dulu untuk menu utama ini dibuatnya sebetulnya sudah lama ya. Menu. Oke. Nah, coba kita cek yang tugas menu data. Kita cek dulu. Ini saya langsung ambil yang nilainya mungkin punyanya Mas Koirul ya. Coba saya cek dulu. Nah, maksudnya tugas itu seperti ini untuk menunya. Saya perbesar ya, biar kelihatan semua. Oke, sudah jelaskah? Nah, maksud saya menunya seperti ini. Jadi Anda membuat sebuah menu di mana pilihan menunya itu berisi profil dan tampil data. Tampil datanya diambilkan dari tampil data yang dibuat sebelumnya, tinggal melingkan saja, menggabungkan saja. Untuk pembuatannya boleh menggunakan HTML. Ya, yang paling gampang kan pakai HTML nih. Nah, ini pakai HTML saja untuk ngeling-ngelingnya. Kita cek dulu untuk programnya. Nah, ini program apa namanya untuk menu utamanya. Nah, saya perbesar dulu. Nah, dilingkan seperti ini saja sebagai contoh. Saya perbesar lagi biar kelihatan. Nah,
sebagai contoh tadi ada ini menu profil untuk linknya ya. Kemudian ini ada menu data SQL, ada menu navigasi, tinggal kita link-linkkan saja untuk pemanggilannya. Ya, ini menggunakan HTML biasa. Ini. Nah, cuma nanti tinggal Anda buat mau pakai titik ASP atau titik HTML nggak masalah. Yang penting ketika masuk tampil itu tetap ASP. Permintaannya seperti itu. Ya, jadi ini yang bisa saya jelaskan untuk kelas SKP 18.2. Semoga bisa paham dengan yang saya contohkan pada pagi hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, ya masih ada pertanyaan, itu silahkan saja ditanyakan, bisa langsung melalui Japri atau melalui WA Group. Ini sebetulnya ketika saya ajak untuk bertemu langsung juga hari ini banyak yang tidak bisa. Jadi ya dengan terpaksa saya hanya bisa memberikan video. Sebetulnya saya ingin berkomunikasi lebih intensif dengan para mahasiswanya, tapi mungkin pada belum persiapan juga ya. Harapannya minta tolong untuk tugas diperbaiki yang belum benar tadi. Ya, kira-kira itu. Tolong perhatikan petunjuk untuk mengerjakan soal. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.